Sekelompok suku sedang berburu di tengah hutan, tiba-tiba Z berteriak bahwa ia berhasil mengenai sasaran. Dengan begitu percaya diri ia berkata bahwa keberhasilannya adalah keberhasilan kelompok, namun ternyata tombak yang dilepaskan Z menancap di punggung temannya, bukan pada hewan buruan. Sontak seluruh kelompok kecewa dan menghinanya. Ya, Z adalah anggota dari suku hutan primitif yang sering dibuli karena ketidakmampuannya berburu, dan karena tingkah lakunya yang aneh dan cenderung idiot bagi masyarakat suku itu. Karena itulah ia tak mempunyai kawan, hanya O saja yang menemaninya. Seorang pemuda lugu yang bahkan lebih parah dari Z, dalam hal ketidakbisaan berburu. Karena masyarakat primitif sehingga hanya yang terkuatlah yang berkuasa, dalam hal ini adalah Malar, berpostur tinggi besar dan sangat ahli berburu. Dari peran Z dalam masyarakat yang seperti itu tak membuat Z minder dan tak punya mimpi, impiannya adalah tidur dengan Maya hahaha, perempuan seksi idola para lelaki. I think I have to wash my hair. Tak jauh beda dengan Oh, ia juga bercita-cita tidur dengan Emma, cita-cita yang sungguh sederhana, tapi muluk sih hahaha. Suatu ketika Z dan Oh mencoba sesuatu yang baru, yaitu menjelajahi hutan di luar wilayah suku mereka, hingga saat mereka sampai di tempat yang dilarang, pohon buah terlarang. Z bersikeras untuk memakan buah terlarang. Oh mengatakan bahwa itu buah pengetahuan. Ia benar sepertinya film ini mengadopsi atau mengutip beberapa kisah kejadian para nabi Bible. Wah, kalau di Indonesia pasti sudah dicinduk kepi. Oh coba untuk melarang. Ia mengatakan bahwa bukan masalah buahnya, tapi masalah ketundukan pada peraturan dan perintah. Dasar Z ia yang cuek dengan segala sesuatu malah seperti disuruh. Z pun akhirnya memakan buah itu. Aku merasa berbeda, coba tanyakan padaku apapun, katanya. Kemudian Oh menanyakan beberapa pertanyaan sulit, Z ternyata tak mampu menjawab. Lewat pertanyaan selanjutnya, kembali Oh menanyakan pertanyaan yang sulit dan lagi-lagi Z tak bisa hahaha. Go. Test me. Go. Alright, where does the sun go at night? Pass. Next question. Okay, where do babies come from? Pass. Next question. Pada malam hari ketika masyarakat suku menyelenggarakan pesta, dengan menari, Z dan Oh tampak berbincang. Z kembali ngelantur, ia berkata bahwa kenapa merasa berbeda, bahkan ia terkagum-kagum mengapa mulut bisa bicara hahaha super gak penting. Tak disangka, ada seorang penduduk suku yang mengatakan bahwa Z telah melanggar peraturan memakan buah terlarang. Sontak masyarakat kaget dan menghujat Z dan mengusirnya. Pada prosesnya Oh ternyata sangat setia kawan dan ikut Z pergi dari suku. Nobody panic! Z tak juga berubah dari tingkah konyolnya, namun justru itulah yang mengantarkannya pada petualangan baru. Mereka sampai pada sebuah padang rumput yang di tengahnya terdapat beberapa ekor sapi. Z dan Oh hendak memburunya. Tonight we feast. Namun ternyata itu adalah hewan-hewan gembala, dan dua penggembalanya sedang berada tak jauh dari tempat itu, Cain dan Abel. Mereka pun saling berkenalan. Cain ternyata tak kalah aneh, ia sangat membenci saudaranya Abel, hingga keduanya tiba-tiba adu mulut dan berkelahi. Kemudian Cain membunuh Abel dengan batu. Tunggu, kok lagi-lagi seperti kejadian di Bible ya hahaha, emang sepertinya begitu, yaitu ketika terjadi pembunuhan pertama umat manusia yang dilakukan anak-anak Adam, Cain dan Abel. Z dan Oh kebingungan, karena keanehan Cain dan Abel. Cain berusaha membungkam Z dan Oh karena menjadi saksi mata pembunuhan dengan mengundang mereka untuk makan malam di rumah, dengan catatan mendukung apapun yang dikatakan Cain untuk menutupi pembunuhan. Abraham, lagi-lagi dari kitab,
hahaha adalah ayah dari Cain dan Abel. Ia menanyakan keberadaan Abel, dan Cain dengan segala cara menutupinya walaupun dengan alasan-alasan aneh. Keesokan harinya Abraham beserta anggota keluarga hendak mencari Abel, tapi Cain tak mau ikut serta. Dalam pencarian Abraham, ia menemukan mayat Abel dan langsung tahu bahwa Cain pembunuhnya. Ya iyalah, alasan Cain sama sekali gak masuk akal, hahaha karena ketahuan, Cain pun kabur. Z dan O terpaksa mengikuti karena tak mau menjadi sasaran kemarahan anggota keluarga. Mereka bertiga pun melakukan perjalanan tak jelas, hingga sampai pada sebuah pasar. Cain yang menjelaskan bagaimana masyarakatnya melakukan perdagangan. Di tengah jalan, Z melihat Malark sedang berkelahi dengan beberapa orang berpakaian aneh dengan topi besi, dan Malark dirantai. Cain pun menjelaskan bahwa itu adalah budak, yang sedang diperjualbelikan. Sesaat kemudian ia melihat Maya dan Emma, juga dirantai. Z menghampiri dan menanyakan, kenapa sukunya bisa sampai di situ. Ternyata pada saat Z pergi, sukunya diserang oleh penjelajah dan semua ditangkap dan dijadikan budak. Z hendak melepaskan Maya dan Emma namun dihentikan penjualnya. Sang penjual mengatakan bahwa Z bisa melepaskan Maya dengan uang tebusan. Z pun bingung apa yang dikatakan penjual. Nah datanglah Cain yang seolah ingin membantu Z dengan merayu penjual budak namun ternyata, Cain justru menjual Z dan O hahaha. Oh dan Z pun menjadi salah satu tawanan. Ketika penjual budak dan para tawanannya mengadakan perjalanan ke pasar lain, mereka disergap segerombolan tentara yang tak lain adalah para tentara Romawi. Mereka merebut para budak namun membiarkan Z dan Oh yang berhasil kabur. Z dan Oh ternyata tak benar-benar kabur, mereka merencanakan pembebasan Maya dan Emma, namun karena hari masih terang mereka hanya mampu mengintai dekat dengan tenda-tenda tentara Romawi. Karena kelelahan, mereka pun ketiduran, dan kemudian terbangun dan menyadari bahwa tentara Romawi telah pergi, hahaha gak niat banget ya. Mereka pun bergegas menyusul, karena tahu bahwa tentara itu bergerak ke kota yang bernama Sodom. Di tengah perjalanan, Z dan Oh mendapati seorang tua yang hendak menikam seorang remaja. Orang tua tersebut berkata bahwa itu adalah untuk persembahan pada Tuhan, hahaha lagi-lagi kitab suci kan. Z pun mencegah orang tua itu yang ternyata juga bernama Abraham dan anaknya bernama Ishak. Orang tua itu berkata apakah Z adalah utusan Tuhan, tanpa pikir panjang, demi menyelamatkan Ishak. Z mengiyakan. Kemudian Z dan Abraham diundang ke rumah Abraham sebagai tamu, dan kebetulan Ishak tahu di mana kota Sodom itu. Mereka bertiga akhirnya sampai di kota Sodom. Ternyata Ishak tak kalah kurang ajarnya dengan Cain, ia menyebabkan Z dan Oh ditangkap tentara Romawi. Let me in! I wanna get my dicky sticky! Halt! Get help! Tell your... Beruntung bagi Z dan Oh, Cain yang kini menjadi salah satu tentara berhasil menolong mereka dengan mengakui Z dan O adalah saudaranya. Akhirnya Z dan O diajak bergabung menjadi tentara Romawi. Disinilah Z mengenal sang putri, yang sebenarnya lebih pada dimanfaatkan sang putri. Oh menjadi kaki kanan dukun kerajaan karena sang dukun tertarik berondong hahaha. Z dirayu sang putri agar masuk ke ruangan yang dilarang. Menurut peraturan kerajaan, tak ada yang boleh memasuki ruangan itu, karena di sanalah para dewa berdiskusi, dan siapapun yang masuk pasti mati. Dasar Z, ia mau saja, dan ketika berada di dalam, Z tak menemukan apapun selain batu dan Oh ternyata juga masuk, karena ia sedang bersembunyi dari kejaran dukun Maho. Mereka berdua akhirnya dilaporkan sang raja dan diancam hukuman mati. Pada saat eksekusi, Cain naik jabatan,
ia diangkat karena melaporkan Z dan O, lagi-lagi berkhianat ahahaha. Hukuman Z dan O adalah dilempari batu hingga mati oleh seluruh penduduk kerajaan. Z tak mau menyerah, ia terus berusaha untuk tidak dihukum, akhirnya ia berhasil karena mengatakan bahwa ia memasuki ruang terlarang dan masih hidup, berarti dia adalah orang pilihan. Sontak seluruh penduduk bersorak dan berbalik mendukung Z. Chosen by the gods! Sang raja yang kelabakan karena rakyatnya berbalik protes, membatalkan hukuman dan menggantinya dengan kerja paksa. Masyarakat Sodom telah lama menginginkan turunnya hujan, dan sang dukun Maho tak hentinya berkhutbah bahwa kerajaan harus mengorbankan perawan untuk para dewa dengan membakarnya hidup-hidup. Kebetulan kali ini perawannya adalah Maya dan Emma. Z mengetahuinya kemudian berusaha menghentikannya, di luar dugaan, Malar kini mendukungnya untuk membebaskan Maya dan Emma. Pertarungan seru pembebasan Maya pun terjadi, ditambah lagi, rakyat terprovokasi oleh orasi Oh, yang mengatakan bahwa yang terpilih telah memperlihatkan tanda bahwa ini saatnya untuk mengakhiri penindasan. Akhirnya Maya dan Emma berhasil diselamatkan, dukun Maho berhasil dijebloskan ke tungku api, raja berhasil dilengsarkan dan Cain berhasil dihajar. Z dan Oh menjadi pahlawan. Z memutuskan untuk berkelana dengan Maya, sedangkan Oh dan Emma menjadi utusan kerajaan yang kini dipimpin oleh sang putri. You know that's west. Yeah, it's just...